keguruan dan ilmu pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Manajemen pendidikan di sekolah dasar, dosen pengampu, Dr. Sirajuddin S.Ydh, MPD. Nama, Hajawati, kelas, PGSD 5B, NIM, 1054011058822, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait dengan konsep dasar manajemen pendidikan, yang dimana manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan adalah dapat dilaksanakan secara efektif dan secara efisien. Ada beberapa unsur-unsur tentang manajemen pendidikan meliputi sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui semua kegiatan yang menjadi sarana panjang dalam proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan memahami manajemen pendidikan secara menyeluruh, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan dan pendidikan yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan di era modern agar bisa menjadi landasan untuk pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, materi kedua yang membahas tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi manajemen pendidikan adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini mencakup sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi segala kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Ada beberapa tujuan utama administrasi dan manajemen pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan cara mencapai tujuan secara efektif. Yang pertama itu sebuah perencanaan yang terstruktur, yang kedua pengelolaan yang profesional, dan yang ketiga penggunaan teknologi, yang dimana supervisi dalam pendidikan atau di sekolah adalah pengamatan kelas, standar evaluasi guru dan staf sekolah, dan kompetensi sosial. Materi ketiga membahas tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Tujuan utama administrasi dan manajemen pendidikan adalah menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan yang optimal. Ada beberapa tujuan utama administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menciptakan efisiensi dan efektivitas, yang ketiga mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, dan yang keempat meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Dan ada juga beberapa strategi untuk mencapai tujuan administrasi dan manajemen pendidikan secara efektif. Yang pertama itu perencanaan yang matang, yang kedua organisasi yang efektif, yang ketiga pengadaan sumber daya yang tepat, dan yang terakhir itu pengarahan yang efektif. Materi keempat membahas terkait struktur organisasi dalam suatu lembaga, yang dimana organisasi lembaga pendidikan adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik untuk profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya ilmu pengetahuan. Materi kelima menjelaskan terkait supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan dan kepemimpinan merupakan proses bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan mencapai efektivitas dalam proses pendidikan. Adapun peran supervisi sangatlah penting karena sebagai jembatan komunikasi antara guru dan manajemen sekolah, memastikan penerapan kurikulum yang efektif dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Peran kepemimpinan pendidikan sangatlah vital, termasuk menetapkan arah dan tujuan pendidikan, membangun budaya sekolah yang positif, dan mendorong keterbatasan semua pihak pendidik. Materi ke-6 membahas mengenai kepala sekolah sebagai administrasi dan supervisor.
yang dimana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau di mana tempat berinteraksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi. Administrasi menjadi landasan utama bagi pelaksanaan supervisi yang efektif, sementara supervisi memastikan administrasi berjalan sesuai dengan rencana. Ketika kedua peran ini dijalankan secara sinergis kepada kepala sekolah, dapat menciptakan lingkungan belajar yang efisien dan berkualitas sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya materi ketujuh yang membahas tentang peranan guru dalam manajemen pendidikan dalam manajemen konflik. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan mengendalikan tenaga pendidik untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Adapun peran guru dalam manajemen pendidikan adalah untuk mengukur kemampuan seorang guru dalam menghadapi peserta didik. Peran guru tersebut sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai sumber belajar. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dan konselor. Yang keempat, guru sebagai inovator dan motivator. Dan yang terakhir adalah guru sebagai pelatih dan evaluator. Selanjutnya, materi 8 membahas tentang manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan, yang dimana manajemen strategi adalah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab. Manajemen mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat organisasi sekolah. Adapun tujuan dan manfaat strategi pendidikan, yang pertama itu melaksanakan dan mengevaluasi strategi, yang kedua mengevaluasi kinerja, yang ketiga senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan, yang keempat senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Dan materi terakhir adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang dimana pengambilan keputusan adalah proses memiliki di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan untuk menemukan solusi atau cara mengatasi suatu masalah. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Nih, bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan S1 dan sedang mencari kampus terbaik, ayo segera mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar yang beralamat Jalan Sultan Alauddin, Ano 259 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221. Suasana dan halaman kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Jangan lupa mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya adik-adik dan teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sini ada beberapa unit pendidikan guru sekolah dasar. Nah, inilah ada beberapa program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jangan lupa memilih jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, karena sudah terakreditasi A.